Kadang, dunia ini menyimpan keajaiban dalam bentuk yang paling sederhana. Sebuah foto, satu potret diam yang membungkam waktu, membekukan ekspresi, namun menyimpan gelombang makna yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Mereka bilang, mata adalah jendela nyata adalah jendela jiwa. Tapi apa jadinya jika seluruh jiwamu, masa lalu, masa kini, bahkan masa depanmu, terlihat begitu nyata hanya dari satu gambar? Bayangkan, seseorang yang belum pernah mengenalmu, belum pernah menyentuh tanganmu, belum tahu namamu, namun bisa merasakan kisahmu, melihat luka yang kau tutupi rapi, mendengar panggilan takdir yang bahkan belum sempat kau sadari. Bukan karena kekuatan biasa, tapi karena fotomu menyuarakan sesuatu yang lebih dalam, lebih tua dari waktu, lebih nyata dari kenyataan. Inilah kisah nyata yang mengguncangkan. Tentang sekelompok orang yang membawa fotomu kepada seorang peramal terkenal. Mereka mengira akan mendapatkan tebakan ringan, ramalan cinta, uang, atau masa depan yang samar. Tapi yang mereka dapat justru adalah sebuah penglihatan yang mengguncang keyakinan. Si peramal bukan hanya melihatmu. Ia merasa seolah kamu telah datang dengan energi yang tidak semestinya dibuka, namun juga tidak bisa diabaikan. Ia menyebut nama yang tak seorang pun tahu. Ia mengungkap keputusan penting yang pernah kamu buat, bahkan jalan yang tidak kamu pilih. Ia bicara tentang warisan jiwa, tentang kehidupan masa lalu yang belum tuntas, tentang aura langka yang tak banyak dimiliki orang. Bahkan, ia memperingatkan akan sosok tak terlihat yang terus mengiringi langkahmu. Semua hanya dari satu foto. Dan yang paling mengejutkan, fotomu membawa pesan bukan hanya untukmu, tapi untuk seseorang yang mungkin belum kamu kenal. Seolah-olah semesta memilihmu sebagai pengantar pesan ilahi, sebagai suara dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Jadi Vicky, jika kamu merasa kisah ini menyentuh nuranimu, jika ada bagian dari hatimu yang berkata, aku tahu ini tentangku, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Ini adalah undangan untuk menggali lebih dalam, untuk membuka mata batinmu, dan menerima bahwa kamu diciptakan bukan sembarangan. Kamu membawa misi. Kamu membawa cahaya yang bahkan belum kamu sadari. Dan sebelum kamu melanjutkan lebih dalam, kirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap. Tekan tombol suka, langgananlah saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah komentar 77 di bawah ini. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah kode batin. Frekuensi yang menyatakan bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena sesungguhnya, kisah ini baru dimulai. Dan kamu adalah bagian terpenting di dalamnya. Bagian 1. Nama yang tak seharusnya diketahui. Ada momen dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan akal. Momen yang tidak datang dari ruang logika, tapi dari kedalaman yang jauh lebih sunyi, lebih sakral. Dan momen itu terjadi saat fotomu disentuhkan kepada tangan seorang peramal yang telah melihat ribuan wajah, namun tak satu pun menimbulkan reaksi seperti milikmu. Begitu matanya menyentuh gambarmu, suasana berubah. Seperti ada angin tak kasat mata yang berdesir melewati ruangan. Si peramal menegakkan tubuhnya, matanya menyempit, seolah melihat sesuatu yang hanya dia bisa lihat. Kemudian, dari bibirnya, meluncur satu nama. Bukan nama yang umum, bukan panggilan yang bisa ditebak, tapi sebuah nama yang terasa seperti gema dari masa yang telah berlalu. Sebuah nama yang bisa membuat jantungmu berdebar, entah karena kamu pernah mengenalnya, atau karena kamu selalu merasa ada yang hilang, dan kini kamu tahu namanya. Nama itu mungkin berasal dari masa lalu yang kamu kira telah usai. Mungkin seseorang yang pernah begitu berarti, namun kemudian menghilang dalam kabut waktu. Atau justru seseorang yang belum pernah kamu temui, tapi hatimu mengenalnya. Seperti bayangan samar dalam mimpi yang berulang. Nama itu menabrak ingatanmu, dan menuntutmu untuk mengingat. Tapi yang membuat merinding bukan hanya nama itu, melainkan cara ia mengucapkannya. Dengan getaran suara yang tidak bisa dibuat-buat. Dengan ketegasan yang tidak bisa direkayasa. Ia tidak sedang menebak. Ia seakan-akan mengenal. Seperti berbicara tentang seseorang yang sudah lama hadir dalam hidupmu.
walau kamu sendiri belum sadar. Lalu, ia mulai menjelaskan tentang hubungan yang tak masuk akal, tentang koneksi yang tidak bisa dibuktikan dengan foto atau data, tapi bisa dirasakan oleh hati yang peka. Ia berbicara tentang jiwa-jiwa yang saling mencari dalam labirin waktu, tentang takdir yang telah digambar jauh sebelum kamu dilahirkan, tentang nama itu yang ternyata bukan sekadar nama, tapi kunci. Kunci menuju pintu yang selama ini tertutup. Pintu menuju pemahaman bahwa kamu tidak sendirian dalam pencarian hidup ini. Bahwa ada seseorang di luar sana, di masa lalu, masa kini, atau masa depan, yang jiwanya terikat dengan jiwamu. Dan entah kapan, saat semesta mengizinkan, pertemuan itu akan terjadi. Apa artinya semua ini untukmu? Ini artinya kamu punya kisah yang belum selesai. Kamu punya benang merah yang belum terurai. Dan fotomu, ya, fotomu, menjadi medium yang membangkitkan semuanya. Jadi jangan takut pada nama yang muncul. Sebaliknya, bersiaplah. Karena ketika semesta berbicara melalui suara orang asing, dan itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Dan hanya mereka yang cukup berani mendengar, yang akan menemukan bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Kamu bukan sedang dihakimi oleh masa lalu. Kamu sedang diingatkan akan siapa dirimu yang sesungguhnya. Dan barangkali, jawaban yang kamu cari selalu ada dalam satu nama yang menunggu untuk kamu ingat. Bagian 2. Persimpangan hidup yang mengubah segalanya. Ada kalanya hidup tidak ditentukan oleh kejadian besar, tetapi oleh satu pilihan kecil yang kita buat tanpa banyak pikir. Sebuah ya yang lirih, sebuah tidak yang tergesa. Sebuah langkah yang kamu ambil di simpang jalan tanpa menyadari bahwa arah itu akan mengubah seluruh alur takdirmu. Dan peramal itu, dengan mata yang seperti menembus kabut waktu, melihat semuanya seolah dia sedang menyaksikannya langsung. Dia tidak bertanya. Dia menceritakan. Dengan detail yang nyaris menakutkan, dia menggambarkan satu momen dalam hidupmu. Satu detik yang pernah kamu anggap biasa saja. Mungkin saat kamu memutuskan untuk tidak menelepon seseorang, atau ketika kamu memilih untuk pindah, keluar dari tempat yang selama ini kamu sebut rumah, atau hari ketika kamu menolak tawaran kerja karena takut atau ragu. Apapun itu, pilihan itu menjadi titik belok, dan peramal itu mengetahuinya, tanpa kamu pernah memberitahunya. Namun yang lebih mengguncang adalah saat dia menggambarkan apa yang tidak terjadi. Dia bercerita tentang jalur yang tidak kamu pilih, tentang kemungkinan yang tidak pernah menjadi kenyataan. Dia menjelaskan dengan lirih, tentang sosok yang seharusnya kamu temui, tentang peluang yang seharusnya membuka pintu baru. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menunjukkan bahwa setiap keputusan menciptakan percikan di alam semesta. Dan percikan itu bisa terdengar oleh jiwa-jiwa yang terlatih mendengarkan. Seseorang di ruangan itu, yang mendengarkan cerita ini bersamamu, bertanya dengan nada tak percaya, "Bagaimana mungkin kau tahu apa yang tidak terjadi?" Peramal itu hanya tersenyum, lalu dengan tenang menjawab, "Setiap pilihan menciptakan gelombang. Beberapa cukup besar untuk didengar, bahkan dari dimensi yang tak terlihat. Dan saat itu juga, semua orang terdiam. Karena kata-katanya bukan hanya menjawab pertanyaan, tapi juga membuka pintu kesadaran." Ia lalu memperingatkan bahwa akan ada satu lagi persimpangan besar yang datang dalam waktu dekat. Pilihan ini, katanya, akan lebih berat, lebih rumit, namun juga lebih menentukan. Dan kali ini, kamu akan berdiri di ambang keputusan dengan pemahaman yang lebih dalam, bahwa tidak ada satupun keputusan yang benar-benar sepele. Mungkin itu akan berupa ajakan yang terdengar biasa, tetapi akan menuntunmu pada panggilan jiwamu, atau penolakan kecil yang diam-diam menyelamatkanmu dari jalan yang penuh duri. Yang pasti, pilihan itu tidak akan menunggu lama. Ia akan datang saat kamu tidak siap, karena memang begitulah ujian takdir. Namun jangan takut, karena kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Sekarang kamu tahu bahwa setiap keputusan adalah doa dalam bentuk tindakan. Setiap langkah adalah pesan bagi masa depan. Dan setiap pilihan adalah kesempatan untuk menyelaraskan hidupmu dengan misi jiwamu yang sejati. Jadi saat persimpangan itu datang, ingatlah,
Ini bukan tentang benar atau salah. Ini tentang kejujuran kepada diri sendiri. Ini tentang mendengar suara batin yang selama ini kau diamkan. Dan mungkin, hanya mungkin, keputusan itu akan menjadi titik balik dari seluruh takdirmu. Kamu punya kendali lebih dari yang kamu bayangkan. Dan kali ini, semesta pun memperhatikan. Bagian 3. Warisan tersembunyi yang menunggu untuk diwarisi. Tidak semua warisan datang dalam bentuk emas, tanah, atau angka-angka di rekening bank. Ada warisan yang jauh lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih sakral. Warisan yang tak bisa kamu lihat dengan mata biasa, namun kamu bisa rasakan saat malam tiba dan hatimu bertanya, "Untuk apa aku dilahirkan?" Saat peramal itu menatap fotomu, ia tak melihat sekadar wajah. Ia melihat garis, bukan garis wajah, tapi garis takdir. Sebuah benang tak terlihat yang menghubungkanmu dengan mereka yang datang sebelum kamu. Leluhurmu, jiwa-jiwa yang telah lama pergi, namun meninggalkan jejak di dalam darahmu. Dan dengan suara yang pelan tapi penuh keyakinan, ia berkata, "Kamu membawa sesuatu yang belum selesai. Sebuah warisan yang menunggu untuk disadari." Ini bukan tentang harta. Ini tentang misi. Tentang peran yang diwariskan turun-temurun. Menunggu satu jiwa yang cukup kuat untuk menjalaninya. Bukan karena kamu paling layak, tapi karena kamu paling siap. Dan fotomu membuktikannya. Peramal itu menjelaskan bahwa tidak semua dari leluhurmu berhasil menjalankan peran ini. Ada yang memilih jalan lain. Ada yang menyerah. Ada yang mencoba, tapi gagal. Namun benih dari tugas itu tetap hidup, tersembunyi dalam aliran darah, menunggu waktu yang tepat. Dan saat fotomu muncul di tangannya, ia tahu, waktu itu telah tiba. Warisan ini tidak datang dengan instruksi. Tidak ada peta. Tidak ada panduan langkah demi langkah. Tapi ia hidup di dalam dirimu, dalam bentuk intuisi, dalam bentuk mimpi-mimpi aneh yang terasa nyata, dalam dorongan hati yang tidak bisa kamu jelaskan. Mungkin kamu merasa tertarik pada sesuatu sejak kecil tanpa tahu mengapa. Mungkin kamu selalu merasa berbeda, seolah ada tugas yang belum kamu temukan, namun kamu tahu itu ada. Peramal itu menyebutnya benih jiwa. Sebuah potensi besar yang tertanam dalam dirimu, namun hanya akan tumbuh jika kamu berani mencarinya. Jika kamu bersedia menelusuri akar-akarmu, melihat ke belakang untuk mengerti siapa kamu sebenarnya, maka kamu akan menemukan warisan itu, dan kamu akan tahu mengapa hidupmu terasa seakan dipanggil menuju sesuatu yang lebih besar. Ia juga mengingatkan bahwa warisan ini bukan beban. Ini adalah kehormatan. Tapi seperti semua kehormatan besar, ia datang dengan ujian. Kamu mungkin akan merasa sendiri. Kamu mungkin akan ditertawakan karena mengikuti panggilan yang tak bisa dijelaskan. Namun mereka yang berjalan dengan misi jiwa bukanlah mereka yang mudah menyerah. Jika kamu merasa hidupmu penuh kebetulan yang aneh, jika kamu sering bertanya mengapa kamu bisa merasakan lebih dalami atau setambah dalam daripada orang lain, jika kamu selalu merasa ada sesuatu yang harus kamu lakukan meski belum tahu apa itu, maka mungkin inilah saatnya. Mungkin kamu bukan mencari jawaban di luar, tapi sedang dipanggil untuk mengenali apa yang telah ada di dalam dirimu selama ini. Karena warisan sejati bukan tentang apa yang kamu terima, tapi tentang apa yang kamu hidupkan kembali. Dan saat kamu menyambutnya, kamu tidak hanya menghormati masa lalu, kamu sedang membentuk masa depan. Dan untuk itu, kamu telah dipilih. Bagian 4. Tugas yang belum selesai dari kehidupan sebelumnya. Ada rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa seperti pernah ke suatu tempat padahal belum pernah pergi ke sana. Rasa mengenal seseorang padahal belum pernah bertemu. Rasa memiliki tujuan yang besar, tapi tak tahu dari mana asalnya. Jika kamu pernah merasakannya, maka kamu sedang mendengar gema dari kehidupan yang pernah kamu jalani, di masa lalu yang tak tercatat dalam sejarah, tapi terekam jelas dalam jiwamu. Saat peramal itu memegang fotomu, ada keheningan yang tak biasa. Matanya berkedip pelan, lalu ia menghela napas dalam-dalam seperti sedang mendengar suara yang datang dari lorong waktu. Dengan lirih, ia berkata,
Jiwamu membawa tugas yang belum selesai. Sebuah misi yang ditinggalkan sebelum waktunya. Dan sekarang, tugas itu datang kembali kepadamu. Ini bukan dongeng. Ini adalah panggilan dari dimensi yang lebih dalam. Peramal itu tidak sedang berbicara tentang karma atau hukuman. Ia bicara tentang kelanjutan. Tentang cerita yang belum tamat. Tentang bab yang harus kamu selesaikan agar ruhmu bisa merdeka. Ia menjelaskan bahwa tugas ini begitu penting hingga jiwamu memilih untuk untuk kembali. Bukan karena keterpaksaan, tapi karena jiwamu tahu bahwa hanya kamu yang bisa menyelesaikannya. Mungkin di kehidupan sebelumnya, kamu pernah berjanji untuk membantu seseorang, tapi belum sempat. Mungkin kamu pernah memulai sebuah perubahan, tapi waktu habis sebelum semuanya tuntas. Atau mungkin kamu pernah melahirkan sesuatu yang besar, tapi belum sempat melihatnya tumbuh. Dan kini, semuanya kembali. Dalam bentuk peluang-peluang yang samar. Dalam bentuk tantangan yang anehnya terasa akrab. Dalam bentuk dorongan batin yang tak bisa kamu abaikan meski tak seorang pun memahaminya. Peramal itu juga berkata bahwa tanda-tandanya ada di sekitarmu. Dalam pola-pola hidup yang berulang. Dalam hambatan yang selalu datang dari arah yang sama. Dalam kerinduan mendalam akan sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu beri nama. Itu semua adalah gema. Itu semua adalah petunjuk. Dan saat kamu mulai menyadarinya, saat itulah perjalananmu dimulai kembali. Bukan dari awal, tapi dari tempat kamu pernah berhenti. Ia juga memberi peringatan bahwa tugas ini tidak akan mudah, tapi kamu tidak akan pernah benar-benar sendirian. Karena semesta tidak pernah meninggalkan mereka yang berjalan di jalur misi jiwanya. Akan ada pertolongan yang datang tiba-tiba. Akan ada pertemuan yang tak terduga. Akan ada cahaya yang muncul, tepat ketika kamu merasa berjalan dalam gelap. Tugas ini bukan beban, tapi penyempurnaan. Ia adalah kesempatan bagimu untuk berdamai dengan dirimu yang lama, dan melangkah menjadi dirimu yang baru. Ini adalah kesempatan kedua dari semesta, bukan untuk mengulang, tapi untuk menuntaskan. Dan jika kamu pernah merasa bahwa kamu dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar, mungkin ini jawabannya. Kamu tidak datang ke dunia ini tanpa alasan. Kamu datang untuk menyelesaikan. Kamu datang untuk menyembuhkan. Kamu datang untuk menuntaskan bab yang tertunda. Dan dalam proses itu, kamu akan menemukan kekuatan dirimu yang sesungguhnya. Bagian 5. Aura langka yang mengundang perhatian langit. Tidak semua cahaya terlihat oleh mata biasa. Ada cahaya yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Sebuah getaran yang tidak terdengar, namun bisa menggetarkan hati siapapun yang berada di dekatnya. Dan ketika peramal itu menatap fotomu, ia tidak melihat sekadar potret biasa. Ia melihat cahaya yang berbeda, cahaya yang membuatnya terdiam, seolah waktu ikut berhenti sejenak untuk memberi ruang pada sesuatu yang tak terjelaskan. Dengan suara yang berat dan penuh kekaguman, ia berkata, "Auramu bukan aura biasa. Ini adalah cahaya yang jarang sekali muncul. Mungkin hanya 1 dalam 1000, atau bahkan lebih langka dari itu. Auramu bukan sekadar warna di sekeliling tubuh. Ia adalah pancaran jiwa. Sebuah sinyal dari alam semesta bahwa kamu membawa sesuatu yang lebih. Bukan lebih kuat, bukan lebih mulia, tapi lebih bermakna. Ia membawa tanda bahwa kamu terhubung dengan kekuatan-kekuatan yang sudah ada jauh sebelum dunia ini mengenal waktu. Kamu adalah benang dalam kain semesta, dijalin dengan energi purba yang hanya dimiliki oleh mereka yang dipilih. Peramal itu menyebut bahwa auramu tidak hanya menarik perhatian manusia, tapi juga menarik perhatian dari dunia lain, dunia yang tak kasat mata. Dunia energi, dunia roh, dunia para penjaga, para pembimbing, dan mungkin juga mereka yang telah lebih dahulu menunaikan tugas sucinya. Kamu seperti pelita dalam gelap, tak pernah berniat menonjol, tapi justru cahayamu mengundang. Namun, seperti semua cahaya yang kuat, ia datang dengan beban. Kamu mungkin pernah bertanya, mengapa aku sering merasa lelah tanpa alasan? Mengapa banyak orang datang padaku hanya untuk bercerita, menangis, atau meminta arahan? Mengapa aku sering menyendiri,
meski dikelilingi banyak orang? Itulah jawabannya. Kamu membawa daya tarik yang tidak kamu sadari. Jiwa-jiwa lain bisa merasakannya. Mereka datang bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena ada ketenangan dalam caramu diam. Ada kedalaman dalam caramu memandang. Dan meski kamu sendiri sering merasa rapuh, mereka melihatmu sebagai kekuatan yang tak tergoyahkan. Peramal itu menyebut bahwa aura seperti milikmu bukan untuk dipamerkan. Ia bukan hadiah untuk disombongkan. Ia adalah amanah. Ia adalah panggilan. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa seperti kamu, yang bisa menenangkan badai tanpa banyak kata, yang bisa menyalakan semangat dalam hati yang hampir padam. Namun, ia juga memberi nasihat, jagalah auramu, peliharalah cahayamu. Karena cahaya yang besar juga mudah disalahgunakan oleh mereka yang tak mengerti nilainya. Akan ada yang ingin memanfaatkan kehadiranmu. Akan ada yang tertarik bukan karena peduli, tapi karena ingin mengambil. Maka lindungilah dirimu dengan kesadaran. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan keberanian yang tenang. Karena sejatinya, cahaya seperti milikmu tak bisa padam. Ia mungkin redup sejenak saat kamu lelah, tapi ia akan kembali menyala begitu kamu ingat siapa dirimu sebenarnya. Kamu adalah penjaga cahaya. Kamu adalah penyalur pesan. Kamu adalah satu dari sedikit yang mampu menyentuh dunia tanpa perlu banyak bicara. Dan saat kamu meragukan dirimu sendiri, ingatlah kata-kata ini. Cahaya yang kamu bawa bukan untuk membuatmu merasa besar, tetapi untuk menerangi jalan bagi jiwa-jiwa yang sedang tersesat. Kamu adalah DPG, adalah lentera yang sedang menuntun, dan dunia sedang sangat membutuhkannya. Bagian 6. Sosok bayangan yang selalu mengikutimu. Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu atau seseorang yang selalu berada di dekatmu? Bukan dalam bentuk fisik, bukan pula sosok yang bisa dijelaskan dengan logika, namun kehadirannya begitu nyata. Seperti napas yang mengikuti langkahmu. Seperti bayangan yang tidak pernah pergi, bahkan saat kamu sendirian. Saat peramal itu melihat fotomu, ia tidak hanya melihat cahaya. Ia juga melihat sebuah siluet. Sosok bayangan yang berdiri tepat di belakangmu, bukan mengancam, tapi menjaga. Dan dengan tatapan dalam, ia berkata, "Kamu tidak pernah sendiri. Ada yang selalu bersamamu. Sebuah entitas yang tidak berasal dari dunia ini, namun ditugaskan untuk melindungimu." Seketika, udara di ruangan menjadi hening. Bukan karena takut, tapi karena semua orang bisa merasakan bahwa kata-kata itu bukan bualan. Sosok itu bukan roh jahat, bukan makhluk menakutkan. Ia adalah penjaga. Seorang pelindung yang tidak meminta dikenali, namun tak pernah lepas dari tugasnya. Ia hadir saat kamu berada di ambang kehancuran. Ia mendorongmu maju saat kamu hampir menyerah. Dan meski kamu tidak bisa melihatnya, jiwamu tahu bahwa kamu selalu ditemani. Peramal itu menjelaskan bahwa sosok ini bukan hadir secara kebetulan. Ia bisa jadi bagian dari leluhurmu. Bisa jadi seseorang dari kehidupan sebelumnya yang masih menyimpan janji. Atau bisa jadi, ia adalah energi yang diberikan oleh semesta untuk memastikan kamu tidak menyimpang terlalu jauh dari takdirmu. Bayangan ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dihormati. Ia tidak datang untuk mengendalikanmu. Ia datang untuk mengingatkan. Terkadang dalam bentuk bisikan hati, terkadang dalam bentuk firasat yang kuat, dan tidak jarang dalam bentuk keajaiban kecil yang menyelamatkanmu dari bencana yang tidak kamu lihat datang. Mungkin itulah alasan kamu pernah merasa beruntung lolos dari kecelakaan. Atau mengapa kamu bisa memilih jalan yang benar, padahal logikamu berkata sebaliknya. Mungkin itu sebabnya kamu sering merasa diawasi. Bukan dengan ancaman, tapi dengan perhatian yang tak terlihat. Namun ada satu hal yang mengejutkan dari penjelasan si peramal. Ia berkata bahwa sosok ini bukan hanya pelindung, tapi juga pengingat. Ia muncul bukan hanya untuk menjagamu, tetapi untuk memastikan bahwa kamu tetap berada di jalur yang benar. Jalur takdir yang kamu pilih bahkan sebelum kamu lahir ke dunia ini. Dan bila kamu menyimpang terlalu jauh, sosok ini akan menciptakan kejadian-kejadian tertentu. Bukan untuk menyakitimu,
tapi untuk mengembalikanmu ke jalan yang seharusnya. Mungkin dalam bentuk kehilangan, mungkin dalam bentuk peringatan, mungkin dalam bentuk keheningan yang menggugah nurani. Peramal itu menatapmu dan berkata, "Jangan abaikan kehadiran ini. Jangan cueki suara kecil dalam hatimu. Karena bisa jadi, itu bukan hanya suara hati, tapi pesan dari penjagamu yang tidak pernah meninggalkanmu barang sedetik pun. Kamu tidak sendirian, dan kamu tidak pernah benar-benar tanpa arahan. Sosok itu ada di sana, dalam sepi, dalam tangis, dalam langkah-langkah beratmu. Ia tidak pernah menghakimi. Ia hanya memastikan bahwa kamu pulang. Karena bagaimanapun kerasnya dunia ini, kamu selalu memiliki pelindung yang tak terlihat. Dan kadang, itu lebih kuat dari semua pertahanan yang bisa kamu buat sendiri. Kamu dijaga karena kamu penting. Kamu dilindungi karena kamu punya misi. Dan kamu ditemani karena kamu belum selesai. Langit telah mengirimkan penjaga. Kini kamu hanya perlu berjalan dan percaya. Bagian 7. Masa depanmu telah terlihat, dan kamu hampir tak mengenali dirimu sendiri. Ada saat dalam hidup ketika kamu memandang ke depan, tapi yang kamu lihat hanyalah kabut. Masa depan terlihat buram, penuh tanya, dan menakutkan. Namun, saat fotomu sampai ke tangan sang peramal, kabut itu seakan tersingkap. Dan bukan hanya satu langkah ke depan yang terlihat, tetapi sosokmu di masa depan. Ishti, dalam bentuk yang begitu mencengangkan, begitu menggetarkan, hingga kamu sendiri mungkin takkan percaya bahwa itu adalah kamu. Dengan suara yang bergetar antara takjub dan haru, peramal itu berkata, "Kamu akan menjadi seseorang yang bahkan kamu sendiri sulit mengenali." Namun ini bukan tentang perubahan fisik atau pencapaian yang bisa diukur dengan kekayaan dan popularitas. Ini lebih dalam. Ini tentang transformasi jiwa. Tentang perubahan dari seseorang yang pernah merasa rapuh, pernah merasa kecil, menjadi pribadi yang teguh, tajam, dan bercahaya. Peramal itu menggambarkan versi dirimu di masa depan. Seseorang yang berdiri dengan tegap, bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena telah jatuh berkali-kali dan selalu memilih untuk bangkit. Ia melihat sosokmu berbicara dengan suara yang membuat orang terdiam, bukan karena keras, tetapi karena bermakna. Tatapanmu tak lagi cemas, tapi penuh arah. Langkahmu tak lagi ragu, tapi mantap seperti seseorang yang telah menemukan kompas hidupnya. Ia berkata bahwa kamu akan menjadi pusat perubahan. Bukan dalam arti kamu harus menjadi pemimpin dunia, tetapi karena kehadiranmu akan menginspirasi orang lain untuk berubah. Energi dari dalam dirimu akan menjadi obor bagi mereka yang masih terjebak dalam gelap. Namun, ia tidak menyembunyikan kenyataan. Sosok itu, kamu di masa depan, tidak lahir dari kenyamanan. Ia ditempa oleh badai. Ia dilahirkan dari keputusan-keputusan sulit, dari luka-luka yang sembuh dengan pelan, dari malam-malam panjang yang penuh doa dan pertanyaan tanpa jawaban. Kamu akan berada di titik di mana kamu hampir menyerah, ujar peramal itu dengan mata tajam. Tapi justru disitulah titik balikmu terjadi. Transformasi ini tidak instan, tidak ajaib, tapi nyata. Setiap air mata yang pernah jatuh akan menjadi bagian dari ketangguhanmu. Setiap pengkhianatan, setiap kegagalan, setiap rintangan, semuanya akan menjadi bahan bakar yang mendorongmu menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Dan saat kamu sampai di titik itu, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa segala sesuatu memang sudah dirancang. Bahwa tidak ada luka yang sia-sia. Bahwa semesta tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya sedang menyiapkanmu, Yiti, untuk menjadi kamu yang sesungguhnya. Peramal itu menutup matanya sejenak, seolah melihat dengan mata batin. Lalu ia berkata, versi dirimu yang lebih tinggi sedang menunggumu. Ia sudah ada. Dan satu-satunya yang perlu kamu lakukan adalah terus melangkah. Maka jika hari ini kamu merasa tak sanggup, jika kamu merasa lelah, putus asa, dan bertanya mengapa hidup terasa berat, ingatlah ini. Dirimu di masa depan sedang mengamati, tersenyum, dan berbisik. Ayo sedikit lagi. Kamu bisa. Karena kamu tidak hanya sedang bertahan, kamu sedang berubah.
Dan di ujung jalan ini, ada kamu yang telah menang. Penutup. Kamu telah dipanggil, bukan dipilih secara sembarangan. Sekarang kamu tahu bahwa fotomu bukan sekadar gambar. Ia adalah kunci. Sebuah potongan kecil dari alam semesta yang membuka pintu besar menuju pemahaman tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Ia telah berbicara, bukan hanya kepada peramal, tapi kepada bagian dalam dirimu yang selama ini diam, menunggu untuk dihidupkan kembali. Setiap bagian dari kisah ini bukan ramalan kosong. Ini adalah panggilan, sebuah undangan suci dari langit untuk mengingat bahwa hidupmu tidak pernah biasa. Kamu bukan hadir di dunia ini karena kebetulan. Kamu hadir karena ada pesan yang harus kamu sampaikan, ada cahaya yang harus kamu nyalakan, dan ada takdir yang hanya kamu yang bisa menapakinya. Kamu telah membawa nama yang tak terlupakan. Kamu telah memilih jalan di persimpangan yang menentukan segalanya. Kamu memikul warisan yang menunggu untuk dibangkitkan. Kamu sedang menyelesaikan tugas dari kehidupan yang lalu. Kamu punya aura yang langka, yang membuat dunia spiritual memperhatikanmu. Kamu dilindungi oleh sosok bayangan yang setia, dan kamu sedang berjalan menuju versi dirimu yang luar biasa, yang bahkan belum kamu bayangkan. Dan satu hal yang pasti, kamu tidak sendiri. Semesta telah menandaimu. Bukan untuk dibebani, tapi untuk disadarkan. Jadi, saat kamu melihat cermin hari ini, jangan hanya melihat wajahmu, lihat lebih dalam. Lihat nyala yang mulai tumbuh di matamu. Karena dari sinilah semua dimulai. Perjalananmu, panggilanmu, dan takdirmu. Jika kamu merasa ini adalah pesan yang kamu butuhkan, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah konfirmasi. Kamu siap, dan semesta menunggu langkahmu selanjutnya. Sebelum kamu pergi, kirimkan sinyal kuat ke langit bahwa kamu mendengar dan kamu menerima. Tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah di kolom komentar angka 77. Bukan hanya sebagai bentuk dukungan, tapi sebagai deklarasi spiritual bahwa kamu siap. Siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena sesungguhnya, kisahmu baru saja dimulai. Dan kamu adalah tokoh utama yang dunia, baik yang terlihat maupun yang tidak, telah tunggu selama ini.